Hello everyone, di sini aku mau nunjukin ke kalian gimana cara membuat rancangan pembelajaran otomatis. Jadi pertama-tama kita buka website ya teman-teman. Nanti pertama-tama tuh pasti muncul website yang ini. Nah di sini aku pakai komputer ya, jadi pakai laptop maksudnya. Jadi mataku tertuju ke laptopnya. Jadi teman-teman lihat layar yang ada di atas ini ya, di samping aku, di belakang aku ini. Oke, pencet rencana pembelajaran, lalu kalian pilih kalian tadi beli kelas yang berapa ya rencana pembelajarannya. Tapi untuk SMP dan SMA masih belum saya buatkan soalnya sangat-sangat belum ada waktu. Contohnya kita masuk ke kelas 4 karena tadi aku beli kelas 4 contohnya. Tunggu aja. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah ini ya, masukkan password nih. Nanti di PDF-nya itu sudah ada passwordnya. Dan untuk di bawah ini silang aja teman-teman, nggak penting ya. Nah, after itu kita masukkan passwordnya. Nah, kita sudah masuk ke menu generatornya. Nah, di sini pertama-tama kita tuh masukkan nama sekolah terlebih dahulu. Misalnya SD Islam misalnya, terus nama gurunya Muhammad Muhammad Abdur SPD. Lalu nama kepala sekolahnya Jumaidin misalnya dia punya gelar MPD GR. Nicknya teman-teman 998 misalnya, blank. Terus ini 980 sekian. Lalu di sini kita tuliskan tuh kota dan kabupatennya. Misalnya di sini karena aku di Probolinggo, terus aja Probolinggo. Pilih tanggalnya, tanggal berapa. Buat besok misalnya tanggal 15. Sekarang kita tinggal pilih mata pelajarannya. Matematika. Nah kalau kita nggak pilih teman, misalnya kita nggak pilih itu, di sini nggak akan muncul tampilannya. Karena kenapa? Karena kita belum memilih mapelnya gitu. Mapel matematika. Ini sesuai masih teman-teman, sesuai dengan apa yang ada di CapCap BSKP nomor 046_2025. Dan ini generatornya, insya Allah aku update kalau ada pembaruan lagi. Di sini IPAS misalnya, ini bakal berubah lagi. Atau ganti Pancasila, ini bakal berubah lagi. Jadi sesuai dengan mata pelajarannya. Di sini coba matematikanya, soalnya matematika yang paling capek buatnya. Contohnya kita menggunakan pilih bilangan yang paling gampang. Bilangan CP-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 teman-teman. Dicek di CapCap BSKP kalau nggak percaya. Misalnya yang pendidik melakukan operasi bilangan ya misalnya. Nah yang ini yang ada sempurnakan ini sebenarnya bisa langsung digunakan, cuman boleh dikosongkan atau diisi manual juga boleh. Tapi lebih baik ya teman-teman dikosongin aja. Karena ini lanjutnya ada dimensi lulusan, kita gunakan sesuai yang mata pelajarannya ya, yang masuk akal itu. Dimensi di mana? Nih hal kritis. Lalu kolaborasi. Misalnya 2 saja dulu. Topiknya ini sesuai sama buku Kemendikbudristek yang revisi terbaru yang 2024 ya kalau nggak salah. Pokoknya yang terbaru yang ada di Kemendikbudristek itu. Nah di sini sesuai sudah topiknya, misalnya ini, atau pola gambar bilangan tadi apa ya? Operasi perkalian yang masuk akal ya. Misalnya bilangan ini perkalian juga oke sih, masuk akal, pengukuran luas.
Oh, ini sampai 100. Ya boleh lah ini. Bilangan Caca nih boleh, atau pengukuran, atau boleh semua sih boleh. Yang kerja juga AI kan teman-teman, bukan kalian mikir sendiri. Nah, sudah nih desain pembelajaran. Ini tujuan, kita skip. Yang ada sempurnakan ini kita skip aja nggak apa-apa. Nah, ini dipilih nih. Aku mau berbasis proyek misalnya. Nah, di sini teman-teman penting ini. Di waktu pembelajaran ini usahakan betul ya sesuai dengan ini. Karena kalau nggak tepat, misalnya kamu pengen 2, karena kamu tulisnya pertemuan gini, karena tipu itu bakal salah teman-teman. Usahakan pertemuan, usahakan samalah sama ini 6 JP. Nah ini 6 JP kan 1 JP, 1 pertemuan kan 3 JP, 2 pertemuan ya 6 JP. Di sini bebas mau taman sekolah, ruang kelas, museum, ruang kelas bebas teman-teman. Tapi yang di sini ruang kelas aja ya, karena yang paling biasa pembelajaran misalnya di sini. Nah, sudah kita melakukan pengisian cukup cepat ya, nggak sampai 1 menit teman-teman kalian isi itu. Lalu generate AI ini. Nah, ini lumayan memakan waktu, kira-kira 10-20 detik lah kita menunggu prosesnya ini. Sambil menunggu ya. Now I'm bothering you, what can I do, what should I do. Nah, ini sudah selesai. Nah, di sini sudah semua teman-teman. Di hasilnya ada di kanan ini ya. Nah, ini hasilnya. Rencana pembelajaran mendalam, ada nama SD Islam tadi ya, sesuai Muhammad Abdul, blank 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 blank. Ada identifikasi masalah, lalu materi pembelajarannya. Ini sudah sesuai sama yang ada di format terbaru RPP M itu ya. Nah, di sini inti pertemuan 1, karena kita betul tadi misinya di sini. Misalnya kamu nggak suka sama hasil dari tujuan pembelajarannya gitu, bisa sempurnakan lagi. Nanti kan akan berubah di sini di bagian tujuan pembelajarannya. Kita tunggu aja dulu. Oke, sambil menunggu ya kita lihat asesmen sini. Asesmennya sudah ada 5 Bapak Ibu. Dan iya, asesmennya ada 1, 2, 3, 4. Dan tertulis yang penting ya teman-teman. Ada 5 udah. Apakah sudah selesai? Nah, tujuan pembelajaran sudah selesai. Apakah ganti di sini sesuai? Nah, itu sudah ganti ya. Let's see. Begitu mudah, begitu easy. Gak sampai 5 menit lah. Kayak gak sampai 3 menit deh. Dan yang gak perlu pram-prom lagi, langsung aja gunakan generator ini. Kalau mau ekspor gimana Pak Haji? Oke, sikat. Ini hijau, pencet. Boom. Nah, di sini ya. Nah, ini dia. Sudah jadi. Dan hasilnya rapi. Menurut saya rapi ya. Atau menurut Bapak Ibu. Nah, di sini hasilnya. Nah, kalau ini nggak rapi ya tinggal diginiin aja udah jadi rapi. Oke, coba kita bandingkan sama RPM yang panduannya ya, RPM panduan. Saya cari dulu RPM itu di mana ya, panduan formatnya itu. Format RPM terbaru kalau nggak salah di bagian sini. Bentar. Format RPM. Kalau misalnya warna biru yang mana ya? Oh, ini dia. Nah, ini teman-teman, kita cek ya sini ya. Kita split aja coba. Sama yang tadi itu. Mana tadi itu? Kita split. Now I'm bothering you.
Nah, kita bandingkan teman-teman. Pertama, apa di sini? Di sini ada identifikasi ya, di kiri ada identifikasi, di sini identifikasi. Peserta didik, ada sama peserta didik. Mata pelajaran, dimensi betul. Lalu di bawah dimensi ada desain pembelajaran. Ada di identifikasi, ada desain pembelajaran. Di sini ada CP, pertama CP udah sama ya CP. Lalu tujuan, di sini tujuan. Kalau mau diberikan lintas pembelajaran juga bisa, teman-teman. Lintas. Oh, di sini belum ada ya. Oh, di sini ada nih. Nah, di sini kalau mau diberikan langsung juga boleh. Oh, di bawah ternyata dia. Di bawah ternyata. Tujuan pembelajaran, topik pembelajaran. Di sini ada topik pembelajaran. Oh iya betul. Tujuan lintasnya ada di bawah sini. And then praktik pedagogis ada di sini. Praktik pedagogis juga ada di sini. Kemitraan ada. Lalu pemanfaatan lingkungan di sini. Ini lingkungan pembelajaran ya. Pemanfaatan digital. Lalu ada waktu pembelajaran. Tapi di sini nggak ada. Tapi di sini saya beri ada di ini waktu pembelajaran. Di bawahnya pemanfaatan teknologi. Oke, lanjut. Ada pengalaman belajar, teman-teman. Ada awal. Di sini namanya pembuka ya, sama aja ya. Pembuka. Ada prosesnya. Lalu inti. Ini inti. Ada pertemuan 1. Kita tadi membuat 2 pertemuan, jadi ya dapat 2. Yang penting adalah memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Ini yang selalu Bapak Ibu sering dengar gitu ya. Pemateri itu selalu bilang itu. Harus ada meaningful. Ada. Di sini ada ini. Ada meaningful. Ya. Joyful. Dan apa lagi? Mindful. Coba cari mindful. Mindful mana? Tidak ada di sini, jadi di bawah, di pertemuan 2 di mindfulnya. Nah, ini mindful ya. Boom. Udah jadi. Lalu di pertemuan 1-2 sudah sesuai, memahami, mengaplikasikan, sama merefleksi. Ya, itulah selalu ada itu. Lalu penutup ada. Dan yang terakhir ada assessment. Nah, di assessmentnya di sini dapat 3. 1, 2, 3. Oh, 4, maksud saya 4. Assessment awal, proses, akhir, dan tertulis. Nah, di sini tertulis ada 5 soal. Ya. Di sini assessment awal, kuis singkat berupa kartu. Lalu assessment proses, observasi. Di pertemuan 1 ada, di sini dimension juga. Dan apa lagi ya? Udah itu aja ya. Assessment tertulis ada 5 udah. Dan hasilnya seperti ini, tinggal Pak Jumaidin ini menandatangan gitu. Ya, tinggal print lah. Ini sudah rapi. Bapak Ibu tinggal print. Enaknya apa? Enaknya nggak perlu pakai prom. Lalu nggak perlu pusing-pusing nyari bolak-balik buku, lalu capaian pembelajaran. Di sini sudah ada. Apakah capaian pembelajarannya sesuai? Tentu aja sesuai Bapak Ibu, sudah saya cek. Karena CapCap BSKP-nya itu yang saya breakdown untuk bisa dimasukkan ke generatornya itu. Capaian pembelajaran, capaian pembelajaran, dimensi, lalu ini kita breakdown. Dan bukunya juga kita breakdown supaya bisa dimasukkan ke generatornya gitu. Begitu. Mungkin itu saja ya. Kalau ada tanya-tanya silakan kontak saya. Link kontaknya ada di bio, atau di websitenya itu ada tulisan kontak. Silakan diklik, itu langsung ke WA saya. Dan ini gampang, terakhir, ini gampang diedit Bapak Ibu. Gampang diedit. Tenang saja. Gak bakal hancur. Karena sudah proses beberapa kali percobaan.
Oke, itu saja dari saya. Thank you sudah menonton sampai habis, and see ya, goodbye.